Perkenalkan, nama saya Sulfa Cici Malun dengan NIM 45220096 dari kelas 2 DD4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai deposito. Adapun sub-sub materi yang akan saya bahas, yang pertama pengertian deposito, yang kedua jenis-jenis deposito, yang ketiga syarat pembukaan rekening deposito, yang keempat keuntungan dan kelemahan deposito, yang kelima fungsi deposito, yang keenam cara menghitung bunga deposito, yang ketujuh contoh perhitungan deposito. Langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu pengertian deposito. Apa itu deposito? Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan pihak bank. Karakteristik deposito dari bank antara lain seperti deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis, deposito dapat dilakukan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Singkatnya, deposito adalah produk investasi bank dengan pengembalian yang lebih tinggi daripada tabungan. Namun, nasabah tidak dapat menarik dana mereka dalam jangka waktu tertentu. Deposito umumnya dipilih sebagai sarana investasi bagi investor dengan profil resiko rendah, karena deposito juga termasuk dalam jaminan LPS. Lanjut ke submateri yang kedua, yaitu jenis-jenis deposito. Jenis deposito terbagi dalam 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan salah satu jenis produk yang paling dikenal oleh masyarakat dengan peminat tertinggi. Merujuk laman OJK, deposito berjangka merupakan simpanan yang menawarkan jangka waktu pencairan lebih variatif mulai dari 1, 3, 6, 12, 18 hingga 24 bulan dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan jatuh tempo saja. Nantinya pihak bank akan memberikan bunga yang langsung ditransfer melalui rekening yang terdaftar. Deposito berjangka dapat diterbitkan baik perseorangan maupun lembaga. Suku bunga yang ditawarkan bank juga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan ataupun lembaga tertentu sehingga dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan pihak lain. Jangka waktu simpanan dana yang diberikan bank oleh nasabah meliputi 1, 3, 6, dan 12 bulan serta sertifikat. Pencairan bunga dilakukan tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, deposito on call. Jenis deposito ini adalah yang paling singkat tenggat waktunya, berkisar 1 minggu hingga 1 bulan. Namun biasanya deposito on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Untuk deposito jenis ini, nasabah perlu memberitahu bank terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan. Adapun perbedaan deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang pertama, perbedaan pembayaran bunga. Deposito berjangka setiap tanggal jatuh tempo bunga atau pokok sertifikat deposito pada saat rekening dibuka, dan deposito on call pada saat jatuh tempo. Perbedaan yang kedua, pemindahan hak. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito dapat dipindahtangankan. Deposito on call tidak dapat dipindahtangankan. Perbedaan ketiga, kepemilikan. Deposito berjangka dan deposito on call, kepemilikannya atas nama dan sertifikat deposito aturan unjuk. Perbedaan keempat, perhitungan bunga. Deposito berjangka dan deposito on call tidak diskon dan sertifikat deposito diskon. Adapun tips untuk memilih deposito. Setelah mengetahui deposito di atas, cara menabung dan memilih deposito, yang pertama, pastikan bank untuk membuka rekening deposito memiliki reputasi dan standar kualifikasi baik dari Bank Indonesia.
Hal ini bertujuan agar kita merasa tenang dan aman saat berinvestasi. Yang kedua, buat perbandingan jenis deposito sesuai kebutuhan. Untuk perbandingannya bisa dari sistem pembayaran bunga dan tingkat bunga bersaing yang ditawarkan bank. Yang ketiga, jangan mudah tergiur penawaran suku bunga yang tinggi. Ada batasan suku bunga yang telah ditentukan dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya, submateri yang ketiga, syarat membuka deposito. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum membuka deposito antara lain, fotokopi identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor. Yang kedua, fotokopi nomor pokok wajib pajak, telah memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Misal, kita ingin membukanya melalui bank BCA, maka kita harus memiliki rekening tabungan di bank BCA. Yang keempat, mengisi formulir pengajuan atau permohonan pembukaan untuk jenis investasi ini. Dan terakhir, menyiapkan dana minimal atau setoran minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank. Selanjutnya, submateri yang keempat, keuntungan dan kelemahan deposito. Yang pertama, keuntungan deposito. Pertama, mendapat bunga yang cukup tinggi. Keuntungan deposito ialah memperoleh bunga yang besar dibandingkan dengan kita menabung biasa. Pihak bank akan menentukan bunga dari uang kita per triwulan atau per tahun, tergantung lama kita deposit. Keuntungan yang kedua, keamanan uang terjamin. Ketika kita menyimpan uang di rumah, tentu saja dengan jumlah yang banyak akan membahayakan, termasuk keselamatan kita karena kriminalitas atau perampokan. Namun bagaimana dengan menyimpan di bank? Tentu saja ini sangat bisa dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas deposito. Sama halnya seperti menabung di mana keamanannya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi, jangan khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang Anda terproteksi keamanan. Katakanlah bank bangkrut, maka deposito Anda tetap aman karena dijamin LPS dengan batasan nominal yang sudah ditentukan. Keuntungan yang ketiga, resiko sangat kecil. Bagi kita yang tidak ingin terkena sembarangan resiko, maka deposito merupakan pilihan yang tepat dibandingkan dengan menempatkan uang di pasar saham yang harganya akan terus berubah. Di saham, rasa khawatir karena resiko merugi lebih besar dibandingkan penempatan dana di instrumen lainnya. Lalu bagaimana dengan resiko deposito? Tentu saja akan aman karena tidak terpengaruh pergerakan pasar dan sistem pengelolaan yang sudah ditetapkan pihak dan tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Keuntungan yang keempat, akses bunga mudah. Bunga dari deposito bisa kita akses secara gampang. Hasil bunga dari deposito bisa kita cairkan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya dicairkan secara tunai, bunga dapat ditransfer atau disetorkan ke rekening kita. Selain itu, dengan adanya sistem automatic rollover, bunganya dapat meningkat karena kemungkinan terjadi bunga majemuk. Terakhir, termasuk investasi yang menguntungkan. Investasi yang sangat menguntungkan ialah dengan deposito, sebab kita tidak khawatir terhadap kerugian. Seluruh kerugian hendak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Berbeda jika kita mau berinvestasi di bisnis ataupun saham, kita dapat berpotensi mengalami kerugian yang besar. Selanjutnya, kelemahan deposito. Meskipun memiliki banyak keuntungan, tidak bisa dipungkiri jika masih terdapat sedikit kelemahan dari deposito berjangka ini sebagai berikut. Yang pertama, dikenai biaya pajak. Deposito ini termasuk dalam pajak penghasilan, jadi kita harus membayar pajak setiap tahun. Biaya pajak penghasilan ini cukup tinggi, yakni 20%. Sehingga kita yang mendapatkan bunga tidak begitu besar akan dipotong untuk membayar pajak juga. Yang kedua, ada biaya penalti. Selain pajak deposito, juga dikenakan denda atau biaya penalti.
Denda ini berlaku jika kita menarik deposito sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Yang ketiga, ikut terkena inflasi. Kita harus ingat bahwa ada inflasi setiap tahun. Jadi nilai uang yang kita simpan sekarang akan terdepresiasi. Hal ini karena harga bahan baku semakin hari semakin meningkat. Jadi, jika kita deposit 100 juta, maka nilai 100 juta tidak akan sama dengan 2 tahun ke depan. Inilah yang akan menjadi kelemahan ketika ingin melakukan deposito. Terakhir, nilai investasi tidak bertambah. Jika kita memiliki atau memilih untuk melakukan deposito, maka kita tidak memiliki cara untuk meningkatkan nilai investasi. Hal ini dikarenakan kita tidak terlibat dalam pengelolaan uangnya. Oleh karena itu, selain bunga yang diberikan oleh bank, kita tidak dapat menargetkan adanya tambahan dana untuk investasi yang kita lakukan. Selanjutnya, submateri yang kelima, fungsi deposito. Deposito mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal, simpelnya adalah deposito secara internal mendukung semua kegiatan dan operasional dalam bank. Jenis simpanan ini adalah salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena memiliki limit waktu. Deposito ini untuk sebuah bank fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan modal bank, dan di sisi lain juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Keperluan terhadap modal kerja sebuah bank harus selalu dipenuhi setiap saat, sehubungan dengan salah satu fungsi yang utama, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat berupa kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Sedangkan fungsi eksternal ini berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank sebagai lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Dalam negara yang masih berkembang, dapat diharapkan lembaga perbankan dapat berkontribusi pada level yang lebih tinggi untuk membantu perekonomian nasional dan juga internasional. Submateri yang keenam, cara menghitung bunga deposito. Saat akan membuka rekening deposito, sebagian orang tentu memiliki bayangan berapa keuntungan yang akan diterima. Dikarenakan ini cara mudah menghitung berapa keuntungan yang dapat kita terima dari deposito. Keuntungan bunga deposito dihitung dengan suku bunga deposito dikali nominal uang yang ditanamkan dikali hari dibagi 365. Pajak deposito, perhitungannya tarif pajak dikali bunga deposito. Pengembalian deposito dapat dihitung dengan nominal investasi ditambah dengan bunga deposito dikurangi pajak. Melalui rumus ini, cara lain yang dapat kita lakukan adalah membagi dana tersebut ke dalam beberapa jangka waktu yang berbeda. Strategi ini cukup efektif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan menghindari risiko terkena penalti. Adapun contoh perhitungan deposito. Contoh perhitungan bunga berjangka dapat kita lihat sendiri cara menghitungnya. Yang kedua, cara perhitungan bunga sertifikat deposito. Dan yang ketiga, contoh perhitungan bunga on call. Sekian presentasi dan penjelasan dari materi deposito dari saya. Terima kasih.